Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 2? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat ya. Karena dengan kondisi yang sehat, kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas materi dan juga soal-soal dari buku Penilaian Pembinaan untuk SD atau MI kelas 2 yang mana kita masih di jilid 2D tema 8 keselamatan di rumah dan perjalanan. Untuk kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan di tema 8 subtema 2 ya. Subtema 2 itu tentang menjaga keselamatan di rumah ya. Kalau subtema 1 kemarin aturan keselamatan di rumah, sekarang menjaga keselamatan di rumah. Nah, di sini dimulai dari muatan bahasa Indonesia ya di pembelajaran 1 tentang penggunaan huruf kapital pada identitas diri ya. Jadi huruf kapital itu digunakan pada huruf awal nama diri, nama sekolah, nama tempat lahir, nama bulan, dan nama alamat rumah. Nama diri, sekolah, tempat lahir, bulan, dan alamat rumah biasa dimuat dalam kartu identitas seseorang. Ini contohnya adalah Fitri ya, kita lihat di sini ya, kartu identitas Fitri ya. Di sini ada kartu pelajar ya, SD Erlangga. Ini ada NISN, nama, tempat, kemudian tanggal lahir dan alamat. Nah, pada kartu pelajar milik Fitri ini ya, nama diri ya, ini berarti Fitri Ananda. Nah, ini menggunakan huruf kapital ya, di awal huruf nama diri. F-nya huruf kapital, kemudian A-nya juga huruf kapital. Kemudian nama sekolahnya, nah ini SD Erlangga, ini juga menggunakan huruf kapital ya, ini SD Erlangga ya, nama sekolahnya Erlangga, E-nya pakai kapital. Kemudian nama diri tadi, nama sekolah, kemudian nama tempat lahir ya, Jakarta. Nah, tempat lahir J-nya ini juga pakai kapital ya. Kemudian nama bulan Mei, M-nya juga kapital ya. Kemudian nama alamat rumah ini Jalan Mawar nomor 7 Jakarta, J-nya besar, M-nya besar lah. Seperti ini ya penggunaan huruf kapital pada identitas diri. Nah, selanjutnya di halaman berikutnya ada membuat kartu identitas diri ya. Adik-adik silahkan bisa dibuat ya, seperti contoh tadi ya, punyanya Fitri ya. Jadi dibuat bentuk persegi panjang pada kertas karton. Nah, kemudian tuliskan judul dan identitas diri. Langsung saja kita ke muatan SBDP ya. Meniru gerak kegiatan sehari-hari dalam tari ya. Jadi gerakan sehari-hari itu misalnya ya, saat menyapu, mengepel, menjemur pakaian, dan mengelap jendela. Ini contoh gerak tarinya seperti ini ya adik-adik sekalian ya. Nih misalnya gerak menyapu ya, menyapu ke arah depan dan belakang. Ini gerak menyapu ke samping kanan kiri. Nah, di sini untuk ayo berlatih, adik-adik diminta untuk mempraktekkan gerak ya, seperti gambar di sini ya. Ini menyapu kanan kiri, depan belakang dengan posisi yang berbeda-beda. Tuh adik-adik sekalian, sekarang kita lanjutkan ke muatan matematika. Oke, untuk muatan matematika di sini menyatakan lama suatu kegiatan dalam satuan jam dan menit ya. 1 jam itu ada 60 menit. Nah, sekarang ini misalnya contohnya ya, Fitri dan teman-teman sedang berolahraga di taman. Mereka mulai berolahraga pukul 6 dan selesai pukul 8. Nah, berapa jam mereka berolahraga, berapa menit mereka berolahraga? Nah, kita lihat di sini. Dari pukul 6 ya. Dari pukul 6 sampai pukul 8 ya. Kita lihat di sini ada 1 2, ada 2 jam ya. Dari pukul 6 sampai pukul 8 itu ada 2 jam ya. Jarum pendek bergerak 2 langkah. Nah, berarti mereka berolahraga selama 2 jam. Nah, kalau 2 jam kita ubah ke dalam menit, berarti 1 jam itu ada 60 menit. Kalau 2 jam berarti 2 kali 60, hasilnya 120 menit. Kita lanjut ke ayo berlatih ya. Di sini sama ya. Kita diminta untuk menentukan lama suatu kegiatan. Nah, di sini mulainya dari jam 3 sampai dengan jam 6.
mulai jam 3 sampai jam 6. Berarti berapa langkah ini adik-adik yang jarum pendeknya? 1, 2, 3. Berarti ada 3 jam ya. 3 jam, ini jawabannya berarti 3 jam. Nah, kalau diubah dalam menit itu berarti, nah ini ya, untuk nomor 1 udah saya tuliskan ya. Jadi 3 jam itu sama dengan, kalau kita ubah ke dalam menit, 3 kali 60 ya. 6 kali 3 18, nolnya kita tempelkan. Jadi 180 menit ya itu. Untuk 3 jam itu sama dengan 180 menit kalau kita ubah ke dalam bentuk satuan menit. Lanjut ke nomor 2 ya, ini dari jam 2 siang sampai jam 5 sore. Nah, berapa jam berarti ini di sini? 1 2 3, ini 3 jam juga ya. 3 jam juga. Nah, 3 jam berarti sama dengan berapa menit tadi ada di sekalian? 180 menit ya. Caranya sama ya. Berarti 3 kali 60. 6 kali 3 itu 18, nolnya kita tempelkan. Jadi 180 menit. Itu. Kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, ini dari jam 10 pagi sampai jam 3 sore. Nah, berarti dari jam 10 ada berapa langkah nih jarum pendeknya? 1 2 3 4 5 ya, ada 5 langkah ya. Berarti 5 kali 60. Ini jawabannya 5 jam. 5 jam itu ada berapa menit? 5 kali 60 ya. 5 kali 60 itu 5 kali 6 30, nolnya kita tempelkan. Jadi 300 menit. Nah, 5 jam itu sama dengan 300 menit. Itu adik sekalian ya, jawabannya untuk soal nomor 1, 2 dan 3 ya. Jadi nomor 1 ini 3 jam sama dengan 180 menit. Nomor 2 3 jam sama 180 menit. Yang nomor 3 5 jam sama dengan 300 menit. Kita lanjut ke pembelajaran 2 di sini ya. Penggunaan huruf kapital pada anggota keluarga, ini untuk muatan bahasa Indonesia ya. Kalau sebelumnya penggunaan huruf kapital pada identitas ya, kartu identitas yang memuat nama, alamat, nama sekolah ya. Ini sekarang pada nama anggota keluarga. Nah, ini penulisan namamu, orang tuamu, saudaramu, serta temanmu harus diawali huruf kapital. Nah, ini misalnya ya, untuk nomor 1 saya berikan contoh. Tuliskan nama diri setiap anggota keluargamu. Misalnya namaku ya, namaku misalnya Budi Susanto. Nah, misalnya ini ya. Nah, ini jadi menggunakan huruf kapital ya. Diawali dengan huruf kapital. Nama ayahku misalnya, Darmawan. Nama ibuku ya, misalnya Suharti. Nah, ini harus diawali dengan huruf kapital semua ya. Nama saudara kandungku misalnya Anton Sudrajat. Nah, misalnya ini ya. Jadi harus diawali dengan huruf kapital. Nah, ini nomor 2, tuliskan nama dari 4 orang teman di sekitarmu. Nah, misalnya di samping kananku, samping kiriku, nama teman depanku, nama teman di belakangku. Nah, adik-adik sekalian bisa dituliskan ya di sini. Setelah itu, ini kita diminta untuk menukarkan hasil pekerjaan dengan teman sebelah, kemudian suruh cek apakah penulisannya sudah benar apa belum ya. Kalau belum, bisa diperbaiki kalau ada kesalahan. Itu adik-adik sekalian untuk Ayo Berlatih di halaman 123. Selanjutnya kita ke muatan PPKN di sini tentang kerjasama dalam keberagaman ya. Nah, ini contohnya pada saat kerja bakti itu adalah mencerminkan persatuan dalam keberagaman. Nah, langsung saja kita ke Ayo Berlatih di halaman 124. Nomor 1, semua siswa kelas 2 SD Erlangga mendapatkan tugas piket kelas. Setiap regu piket bergantian setiap hari melaksanakan tugas piket kelas. Pada suatu hari Nina tidak masuk sekolah karena sakit. Padahal hari itu Nina sedang mendapatkan tugas piket. Apa yang harus dilakukan teman-teman Nina agar tugas piket di kelas tetap dapat berjalan dengan baik? Nah, kira-kira yang dilakukan teman-teman apa lah ini? Untuk nomor 1 ya, jawabannya itu bersama-sama mengerjakan tugas piket menggantikan Nina ya, karena Nina sedang sakit ya, dan kita tidak tahu ya kapan ya kita itu juga bisa sakit. Nah, itu jadi
kita bisa menggantikan ya tugas Nina supaya pekerjaan juga bisa selesai. Tuh. Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Tuliskan pengalamanmu melaksanakan kerja bakti di kelas. Sikap apa yang harus dipelihara agar kerja bakti dapat terlaksana dengan baik? Di sini saya tuliskan ya. Ini contohnya, pengalamannya ya. Ini hanya contoh ya. Misalnya, aku mendapatkan tugas piket kelas hari Selasa ya. Jadi piketnya setiap hari Selasa. Aku harus disiplin dan harus datang lebih awal ya, untuk membersihkan kelas bersama teman yang mendapatkan jadwal piket yang sama. Nah, harus datang lebih awal ya, supaya nanti tidak terlambat untuk selesai mengerjakannya ya. Kita saling berbagi tugas agar pekerjaan cepat selesai. Untuk itu kita harus bekerja sama. Itu untuk soal nomor 2 dari sekalian ya. Selanjutnya di pembelajaran 3, di sini muatan bahasa Indonesia ya, penggunaan tanda titik pada penulisan waktu. Nah ini, saat menulis sebuah kalimat, tanda titik ditulis setelah kata terakhir dalam kalimat yang dibuat ya. Tanda titik itu setelah kalimat atau kata terakhir ya. Selain di akhir kalimat, tanda titik juga digunakan untuk memisahkan angka dalam penulisan waktu. Misalnya ini, pukul 7 dapat ditulis dengan 07.00. Nah, ini memisahkan. Nah, misalnya pada pukul 7 tanda titik digunakan untuk memisahkan angka jam dan menit ya. Ini titik di sini ya. Jam dan menit. Misalnya nih, pukul 10 lebih 30 menit. Nah, 10.30 karena terakhir ini berarti kita kasih titik. Nah, seperti itu ya. Tanda titik digunakan untuk memisahkan angka dan jam menit ya. Jam menunjukkan pukul 10 lebih 30 menit. Nah, sekarang ke halaman 126 ya. Di sini ada, nah, ayo berlatih. Perhatikan gambar berikut. Perhatikan juga kalimat penjelasan di bawah gambar. Ubahlah penulisan waktu dalam kalimat tersebut menjadi angka dengan menggunakan tanda titik ini. Misalnya, Lani tidur pukul 9 malam. Nah, pukul 9 malam itu berarti kita tulis pukul 21.00 ya. Terakhir ini berarti karena 21. Nah, ini kan kata terakhir berarti kita kasih tanda titik ya. 21.00 jam dan menitnya ini dipisah tanda titik. Kemudian karena kalimatnya ini adalah kata terakhir berarti kita kasih tanda titik juga ya. 21.00 artinya 9 malam. Nomor 2. Jonas tiba di sekolah pukul 7. Nah, titik ya. Berarti ini kita ganti Jonas tiba di sekolah berarti 07.00. Ya, berarti pukul 7 ini juga kita kasih titik karena di akhir kata dalam kalimat. Kemudian nomor 3, Komang mandi pukul 6 pagi. Nah, 6 pagi berarti 06.00. Ini juga kita kasih titik karena di akhir kalimat ya, kata di akhir kalimat. Kemudian nomor 4, Dedi mengerjakan tugas pukul 2 siang. 2 siang berarti pukul 14 ya, 14.00. Nah, ini juga kita kasih tanda titik. Itu adik-adik sekalian ya. Selanjutnya di sini ke muatan SBDP meniru gerakan kegiatan sehari-hari dalam tari ya. Kalau tadi gerakan menyapu, nah di sini gerakan menjemur pakaian ya, bisa ditiru gerakannya seperti ini. Kemudian satunya lagi adalah gerakan mandi. Nah, kemudian di sini untuk kerja praktek adik-adik diminta mempraktikkan gerakan sehari-hari tadi ya. Contohnya misalnya pada saat menyapu, menjemur pakaian, gerakan mandi. Nah, muatan terakhir di pembelajaran 3 ya. Di sini ada matematika menentukan waktu selesai suatu kegiatan. Nah, nih kita lihat misalnya ya. Ibu berangkat ke pasar pukul 8 pagi. Ibu ke pasar selama 2 jam. Pukul berapa ibu pulang dari pasar? Nah, ini berangkat lama kegiatan berarti ini 2 jam ya. 2 jam kalau berangkatnya pukul 8, nah berarti sampai dengan pukul 10. 2 jam setelah pukul 8 adalah pukul 10. Jadi ibu pulang dari pasar pukul 10.00. Sekarang untuk ayo berlatih di sini ya. 2 jam setelah pukul 7 adalah pukul, lah berarti 7 ditambah dengan 2 berapa? 8 9 ya. Berarti pukul 09.00. Kemudian 4 jam setelah pukul 10 ya. 10 ditambah 4 berarti pukul 14. Yang C, 6 jam setelah pukul 14 berarti 14 ditambah 6 berapa? 20 berarti pukul 20.00. Kemudian yang D, 8 jam setelah pukul 13. 13 ditambah 8 hasilnya 21. Jadi
8 jam setelah pukul 13 adalah pukul 21 ya. Nomor 2, Jonas bermain bola selama 2 jam. Jika Jonas mulai bermain pukul 15, pukul berapakah Jonas selesai bermain? Berarti 15 kita tambah 2, berapa? 15 tambah 2 jam berarti pukul 17.00. Lanjut ke nomor 3. Fitri dan keluarganya akan pergi mengunjungi nenek. Perjalanan ke rumah nenek memerlukan waktu 5 jam. Jika Fitri dan keluarga berangkat dari rumah pukul 11 siang, pukul berapakah mereka tiba di rumah nenek? Nah, 5 jam berarti 11 ditambah 5 ya. 11 tambah 5 itu hasilnya adalah 16. Jadi Fitri dan keluarganya itu tiba di rumah nenek pukul 16 atau pukul 4 sore ya. Itu adik-adik sekalian ya untuk nomor 3. Jadi untuk pembelajaran 1 sampai dengan 3 di tema 8 subtema 2 sudah kita bahas. Untuk pembelajaran berikutnya ya 4 dan seterusnya tetap ikuti terus di channel YouTube Rivanista. Terima kasih sudah belajar bersama. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.